Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Aprilia. Saya dari 11 TKJA. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan komunikasi satelit. Pertama-tama, keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya, bandwidth yang tersedia cukup besar, instalasi jaringan segmen bumi yang cepat. Kekurangannya dalam hal keamanan, yaitu transmisi data sangat mudah ditangkap karena berjalan melalui udara terbuka. Harga relatif mahal karena harga peralatan yang mahal memakan tempat, terutama untuk piring atau antena. Kemudian, tipe penggunaan satelit berdasarkan orbitnya. Geosynchronous Earth Orbit merupakan satelit mengorbit pada ketinggian kurang lebih 36.000 km di atas bumi. Kemudian Geostationary Earth Orbit, satelit yang orbitnya tinggi yaitu 35,786 km dari permukaan bumi dan waktu untuk revolusinya adalah 24 jam. MEO merupakan satelit mengorbit mulai pada ketinggian 2.000 sampai 35.000 km dari bumi. LEO merupakan orbit satelit dengan ketinggian yang lebih rendah di antara ketinggian orbit ini, sekitar 500 sampai 2.000 km dari permukaan bumi. Bandwidth mekanis. Bandwidth network bandwidth capacity adalah kapasitas yang digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data yang maksimal tertentu, contohnya tulisan, gambar, video, suara, dan lain-lain. Network bandwidth consumption adalah konsumsi bandwidth yang dapat dipantau baik melalui perangkat jaringan seperti router oleh administrasi jaringan. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran mekanis maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data, contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Typical of bandwidth biasanya dinyatakan dalam bit per detik seperti 60 Mbps atau 60 MB untuk menjelaskan kecepatan transfer data 60 juta megabit di setiap detiknya. Internet connection bandwidth adalah kemampuan individu dan organisasi untuk terhubung ke internet menggunakan terminal komputer dan perangkat lain untuk mengakses layanan seperti email, World Wide dan web. Kemudian parameter mengukur lebar bandwidth. Throughput didefinisikan kuantitas dari data yang sukses ditransfer antara node per unit waktu, biasanya diukur dalam detik. Upstream kecepatan transfer data, yaitu saat kita mengirim data ke komputer ke server, baik downstream maupun upstream memiliki suatu kecepatan transfer data, yaitu pada bps, bit per second, artinya banyak bit data yang dipindah dari suatu komputer di setiap detiknya. Downstream merupakan kecepatan pada ketika mengambil data dari server internet komputer kita, misalnya saat kita masuk ke search, Edge browsing, dan lain-lain. Kecepatan atau speed, yaitu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Mengukur kecepatan dalam bits per second. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan koneksi lokal area network, maka kecepatan transfer data mencapai 100 Mbps. Menganalisis kebutuhan bandwidth besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Short bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi jika
Anda berlangganan dengan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. The detailed bandwidth adalah layanan di mana persediaan jasa internet (ICP) mendefinisikan jumlah bandwidth tertentu untuk koneksi itu. Bandwidth internet dibagi dengan orang lain selain menggunakan sirkuit fisik itu. Kemudian kualitas koneksi, jenis-jenis service TCP atau IP, normal data user, yaitu pengguna atau user menggunakan data normal untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data. Network manajemen, layanan pada TCP atau IP yang manajemen jaringan network saat melakukan pertukaran data. Streaming application adalah bentuk distribusi perangkat lunak sesuai permintaan streaming. Aplikasi adalah metode penyampaian aplikasi visual. Critical data application, praktik tata kelola data yang membantu organisasi memprioritaskan pekerja yang meningkatkan pendapat dan kualitas produk. Critical data application menggambar parameter di mana pekerja yang harus dilakukan. Network security management, keamanan jaringan network terdiri dari kebijakan praktik untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan, penolakan yang terjadi di jaringan komputer. Network control traffic, manajemen lalu lintas jaringan adalah suatu pekerja untuk melihat seluruh sumber jaringan dalam keadaan baik. Contohnya komunikasi suara seperti VoIP, teleponi, serta video streaming dapat membuat pengguna frustasi ketika paket data aplikasi tersebut dialirkan di jaringan dengan bandwidth yang tidak cukup. Kemudian DOS service, serangan denial of service. Serangan DOS adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupa membuat mesin atau sumber daya ketika jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan menggunakan layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Kemudian scavenger, dalam bahasa Inggrisnya yaitu pemulung, proses mencari informasi internet dan cara informasi yang tersedia di internet. Kemudian queues dan faktor yang mempengaruhi queues. Quality of service, mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan harapan. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jaringan dari asal tujuan. Delay variation adalah perbedaan dalam perlambatan suatu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Packet loss adalah banyak paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Packet ini terjadi ketika suatu atau lebih paket data yang melewati suatu jaringan gagal mencapai tujuan. Kemudian packet reordering, fenomena terkenal bahwa urutan paket di balik internet mengubah urutan dapat mempengaruhi kinerja dari jaringan paket. Desynchronizing TCP dapat terjadi pada aliran TCP atau IP dalam periode kemacetan dalam setiap pengiriman dan mengurangi kecepatan transmisi mereka pada saat yang sama ketika terjadi kehilangan paket. Average rate dan burst size. Average rate adalah jangkauan rata-rata, sedangkan burst adalah bandwidth tambahan di atas max limit yang mungkin
dapat dalam waktu tertentu. Queuing adalah struktur data atau antrian adalah sekumpul data yang mana menambah elemen yang bisa dilakukan pada suatu tujuan disebut dengan sisi belakang. Signaling adalah proses pertukaran sinyal antara komponen atau alat telekomunikasi. Kemudian marking. Pertandaan peraturan melibatkan beberapa bit tautan data atau tujuan lapisan jaringan dengan tujuan memungkinkan alat perangkat lain mengklasifikasikan lalu lintas berdasarkan nilai yang ditandai. Kemudian classification mengategorikan paket dalam isi prime, cell, header paket, sedangkan alat penanda memungkinkan alat queues untuk mengubah header menjadi klasifikasi agar mudah. Admission control validasi dalam sistem komunikasi dalam pemeriksaan Admission control validasi dalam sistem komunikasi di mana pemeriksa dilakukan sebelum koneksi dibuat untuk melihat apakah sumber daya saat ini cukup untuk koneksi yang diusulkan. Congestion control merupakan algoritma penghindar kongesti jaringan yang mencakup berbagai aspek. Traffic stopping teknik manajemen bandwidth yang digunakan pada jaringan komputer yang menunda beberapa atau semua datagram agar sesuai dengan profil traffic yang diinginkan. Integrated service yaitu arsitektur yang menetapkan elemen untuk menjamin kualitas layanan pada jaringan. Definite service jaringan komputer yang menetapkan mekanisme sederhana dan scalable yang mengklasifikasikan dengan mengelola lalu lintas jaringan dan menyediakan kualitas layanan pada jaringan IP modern. Queues policy dengan menggunakan throttling kebijakan membatasi lalu lintas jaringan keluar kecepatan yang ditentukan. Throughput delay dan packet loss. Menghitung throughput adalah kecepatan rata-rata data yang diterima oleh satu node dalam selang waktu pengamatan tertentu. Contohnya rumus jumlah data yang dikirim, waktu pengiriman data. Contoh, nilai dari throughput yang didapat adalah 0,272 MB. Throughput jumlah data yang dikirimkan, waktu pengiriman data 2769 bits dan menghitung delay. Delay adalah waktu tunda saat paket yang dilibatkan oleh proses transmisi dari satu titik menuju titik lain yang menjadi tujuan. Delay diperoleh dengan selisih waktu. Contohnya seperti gambar di bawah sini. Dan menghitung packet loss. Packet loss adalah banyak yang hilang pada suatu jaringan paket yang disebabkan oleh tabrak, collision, penuhnya kapasitas jaringan. Dan contohnya seperti ini. Pengertian dari komponen soft switch adalah suatu alat mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap, PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, jaringan seluler yang telah Anda alami ini. Komponen soft switch. Media gateway berfungsi untuk mengkontrol. Signaling gateway, jembatan antara jaringan ESD dengan jaringan IP. Media gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik. Application server, jaringan soft switch yang berfungsi menyediakan aplikasi tambahan.
media server untuk memperkaya Sopwith yang dengan media misalnya yakin menanggapi media suara yang dilakukan oleh media server. Fitur dan fungsi Sopwith. Fungsi switching merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan komunikasi. Komunikasi point-to-point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node. Fungsi kontrol dilakukan oleh media gateway controller yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna. Kemudian signaling yang dilakukan antara MGC menggunakan protokol Magaso H323 dan SIP. Protokol tersebut menjamin keras sistem secara optimal. Fungsi interface Sopwith merupakan interface yang tersebut dengan aplikasi Programmer Interface atau AV yang membuatnya mampu menambahkan atau mengembangkan server-server digunakan untuk menambah layanan baru. Layanan yang wajib dimiliki: 1. Call transfer, 2. hunting group, call forwarding, confocal call, abbreviated dialing, call waiting. Yang ketujuh, call forking, call line identification presentile, dan call line identification restriction. Itu saja dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.